pemerintah pusat menginginkan adanya efisiensi. Dengan adanya PSU ini kan penghamburan anggaran yang luar biasa. Untuk PSU ini kemarin kita sudah menyepakati dengan pemerintah provinsi di angka 50 miliar. Aspirasi masyarakat banyak juga, kader partai juga banyak yang mengusulkan, terus terkait, tapi kan ada etika dalam berpolitik. Kita sudah melakukan MOU kerjasama dengan PDI Perjuangan, Nasdem, PBB, di mana saat itu PDI Perjuangan mencalonkan untuk Jet 1 untuk calon bupatinya dan PKB untuk mencalonkan jadi calon wakil bupatinya. Kita masih optimis bahwa yang 52% itu masih akan menjadi bagian dari kemenangan kita di PSU ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan To The Point bersama saya Hilmi Pramudia. Teman diskusi saya hari ini Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Kang Haji Ami Fahmi ST. Kang Haji, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih telah mampir di To The Point. Hari ini kita mau berdiskusi tentang PSU karena ini tuh lagi trending topik lah di Priangan Timur di Kabupaten Tasikmalaya. PKB kan menjadi salah satu partai pengusung dari pasangan Ade Sugianto sebelumnya dan sekarang sudah berganti menjadi Aidi Antani dan juga Ipim Taul Paus. Tapi saya ingin sedikit mundur saja, walaupun mungkin ini udah pertanyaan yang sangat sering disampaikan. Pernah membayangkan ada PSU nggak dari Kang Ami sendirilah misalnya? Ya kalau saya sih untuk PSU itu tidak pernah terbayangkan karena pertama pemerintah pusat menginginkan adanya efisiensi. Dengan adanya PSU ini kan penghamburan anggaran yang luar biasa. Untuk PSU ini kemarin kita sudah menyepakati dengan pemerintah provinsi di angka 50 miliar. Malah ada beberapa item yang tidak teranggarkan di sana. Tadinya kebutuhannya 62 menjadi 50 miliar. Tidak terbayang dari awal bahwa akan terjadi PSU. Karena kenapa? Ya ini kan kalaulah nyari siapa yang salah, siapa yang tidak salah dan seterusnya. Ini kita bisa beralibi masing-masing, punya alibinya masing-masing. Yang pada akhirnya tidak terbayangkan bakal terjadi PSU. Tetapi untuk terdiskualifikasinya Pak Ade itu ada terbayang. Kalaulah misalkan hitung-hitungannya sudah 2,5 periode, 2,5 dalam satu periode, 2,5 tahun. Ya itu yang sebetulnya kita sudah membayangkan akan seperti itu. Tapi kalau PSU ini tidak sesuai dengan arahan dari Presiden. Diskualifikasi yang tidak memutuskan untuk PSU itu kemungkinan terburuk lah sebenarnya udah dibayangkan. Tapi tidak PSU. Tidak PSU. Tidak PSU. Yang paling ini mungkin tadi ya sebenarnya tidak sejalan dengan efisiensi karena kan PSU butuh modal sekarang berapa miliar itu Kang? Disepakatinya 50 miliar dari pengajuan seluruh perangkat untuk penyelenggaraan PSU ini 62 miliar sekian. Itu sepakatnya antara pemerintah kabupaten, KPU dan pemerintah provinsi di angka 50 miliar. Saya kira kemarin udah angkat tangan tuh soal biaya PSU itu. Iya. Gimana itu? Jadi sebetulnya semua daerah yang diharuskan oleh MK itu melakukan PSU semua angkat tangan. Kan sebelum adanya PSU ini, itu ada Inpres nomor 5 2025 terkait dengan efisiensi. Seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, provinsi sedang melakukan efisiensi. Nah, hari ini, ya tadinya yang untuk menutup kegiatan yang sudah direncanakan tetapi anggarannya tidak ada, itu dengan rasionalisasi beberapa kegiatan yang dianggap tidak urgent dilaksanakan di tahun ini. Tetapi hari ini dengan adanya instruksi ataupun amar putusan dari MK ya kita harus
mau tidak mau harus menyelenggarakan. Dewan sudah komunikasi tuh, gimana nyari duitnya misalnya yang paling sederhana. Enggak, kalau di pemerintahan Kabupaten Tasik sudah dilakukan. Kemarin kita sudah merasionalisasi, ya kita rapat badan anggaran dengan TAPD, itu TAPD sudah mengumpulkan hasil rasionalisasi dari sekian SKPD yang ada, itu di angka 33 miliar. Malahan di Dewan sendiri, belanja Dewan sendiri paling banyak itu yang wah terkena rasionalisasi lah ya. Hampir 8 miliaran kalau nggak salah dari 70 miliar yang biasanya nggak tersentuh Dewannya biasanya. Hari ini sense-nya kita lebih. Oke. Kang, balik lagi ke PSU. Kang Abi melihat reaksi publik seperti apa tuh ketika ada PSU? Karena memang sama mungkin tidak menyangka, apalagi masyarakat grassroots kan tidak sampai berpikir, kan kaget tuh. Kumaha sih emang aya naon gitu harus diulang gitu. Naon memang aya pilkada deui kan, masyarakat pertanyaannya seperti itu. Betul. Kang Abi memotret seperti apa? Iya, yang kita temui variatif. Tetapi kalau yang mendukung ke nomor 3 kemarin ke pasangan Ade-Ip, ya banyak yang kecewa, marah dan lain sebagainya. Tetapi kan masyarakat juga ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Tapi mayoritas yang mendukung ke 03 kemarin kecewa. Ya karena dianggap bahwa pertama MK itu kan ada ambang batas di saat mengajukan permasalahan ke MK. Kenapa itu sampai diabaikan dan seterusnya. Dan sekarang jadi penghamburan anggaran lah yang terpenting itu. Yang berikutnya juga 52% aspirasi masyarakat yang menitipkan amanahnya ke pasangan Pak Ade-Ip ini pada akhirnya tidak dianggap gitu, disia-siakan seperti itu. Oke. Kemudian kalau misalnya yang muncul di publik adalah yang paling bawah, hari ini kan banyak yang menyalahkan dengan penyelenggara KPU di kabupaten dan Bawaslu misalnya. Itu Kang Ami seperti apa melihat reaksi publik? Kalau saya tidak menyalahkan tidak terlalu ya, dalam artian kalau salah-salahan, Pak KPU juga sudah bekerja berdasarkan PKPU yang ada. Di PKPU yang ada itu menafsirkan menafsirkan periodisasi kepala daerah itu semenjak pelantikan. Itu PKPU-nya yang berbunyi seperti itu, pasal 19 huruf E kalau nggak salah. Itu bunyinya seperti itu sejak pelantikan. Tetapi MK mengeluarkan peraturan MK nomor 129 berapa gitu di 4 November 2024. Jadi di tengah perjalanan proses pilkada di bulan November, itu 27 Novembernya pencoblosan, tanggal 4 November MK mengeluarkan putusan MK yang bunyinya kurang lebih menyebutkan bahwa tidak membedakan antara PLH, PLT, PJ, PJS dan lain sebagainya, ataupun yang menjalankan tugas, semenjak menjalankan tugas dihitungnya. Jadi kan dilemanya Pak Ade di saat itu, di PKPU-nya di saat ditetapkan menjadi calon tidak boleh mundur. Ini tanggal 4 November keluar putusan MK yang menyebutkan tidak ada perbedaan antara itu, dan itu menjadi amar putusan di tengah pertandingan. Ada aturan baru lah. Dan ini masalahnya sebenarnya tentang tafsirnya itu ya. Tafsir, betul. Betul, tentang tafsir. Ya di PKPU-nya sendiri, dan kita sebetulnya DPRD dan pemerintah daerah pernah berkonsultasi juga dengan Biro Pemotda Provinsi Jabar bahwa ya Pak Ade masih terhitung satu periode saat itu. Makanya bukan tidak teliti ataupun apa dan lain sebagainya, itu merupakan hasil konsultasi, hasil apa dan lain sebagainya yang kita lakukan di awal. Ya, dengan waktu yang diberikan MK kan harus melaksanakan PSU 60 hari kerja. Ya. Sekarang memang Paslon 3 juga sudah ya istilahnya move on lah gitu, kemudian bergerak lagi kemarin hari Minggu ya, mendaftarkan
Ai Diantani, pengganti Ade Sugianto yang juga istrinya, untuk bersama dengan Kang Iip Miftahul Pawas menjalani PSU. Betul. Kenapa sosok Ai Diantani yang dipilih? Kalau kenapanya itu kan internal PDI Perjuangan. Jadi kalau di koalisi, PKB merupakan bagian dari koalisi, yang mana kader PKB-nya Kang Hajib. Nah, pengganti Pak Haji Ade Sugianto itu jatahnya PDI. Posisi J1-nya juga sama jatahnya PDI. Ya, terkait dengan usulan Ibu Haja Ai terhadap partai koalisi, ya kita mungkin itu yang terbaik dari usulan partai PDI Perjuangan yang ini kan kader terbaiknya. Dan saya pun begini, tidak hanya serta-merta melihat Ibu Haja Ai ini sebagai istrinya Pak Haji Ade, tetapi melihat juga beliau kan sudah menjadi anggota DPRD periode kedua, pengurus partai juga dan lain sebagainya. Suaranya juga besar ya? Suaranya paling besar, paling besar Kabupaten Tasik. Gitu. Kalau secara ketokohan, sosok Bu Ai itu sebenarnya bisa gak sebenarnya secara apple to apple menggantikan Ade Sugianto sebenarnya? Kalau dari sisi kita tidak bisa membandingkan ya kualitas ataupun ketokohan. Tapi intinya begini, Bu Haja Ai ini kan mendampingi Pak Haji Ade menjadi ketua tim penggerak PKK. Betul. Di periodisasinya Pak Haji Ade sebagai bupati. Jadi intinya beliau juga berpengalaman dari sisi eksekutif dengan mendampingi Pak Haji Adenya gitu. Nah, terkait dengan ketokohannya seperti apa, ya kita tidak bisa mengukur itu apple to apple seperti apa dan sebagainya. Tetapi intinya Bu Haja Ai juga sudah ketokohan di tingkat kabupatennya dengan beliau sebagai ketua tim penggerak PKK. Ya kita meyakini bahwa lebih dari yang lain lah di internal PDI Perjuangan. Figur yang lain di PDI mungkin ya secara ini kan ya memang menurut partai mungkin hanya dia saja. Ya sebenarnya gini sih, sebenarnya logis kalau bicara tentang kenapa gantinya istrinya yaitu Bu Ai. Ya setidaknya kan mungkin Pak Ade kan curhat mungkin ya ke Bu Ai kan, bagaimana akan membangun Kabupaten Tasik. Ya mungkin salah satu pertimbangannya juga beliau ingin pembangunan yang berkelanjutan. Pak Haji Ade kan mungkin belum tuntas menuntaskan pembangunan di Tasik, yang sebetulnya bukan hanya seperti itu sih, itu bisa dilanjutkan oleh kader-kader yang lain. Tetapi intinya mungkin dalam kacamata PDI Perjuangan ya, ini kan mungkin saya tidak tahu rapat di internal partainya dan itu bukan ranah kita. Beliau lah atau Bu Haja Ai lah kader terbaik di PDI. Tapi kan sebenarnya PKB sebenarnya ini bisa mengusulkan nama Iip juga kan, karena di keputusan MK tidak eksplisit disebutkan bahwa memang penggantinya harus orang lain. Bisa sebenarnya wakilnya Kang Iip sebagai dari PKB. Itu sempat muncul diskusi itu gitu untuk Kang Iip berposisi jadi J1-nya. Aspirasi masyarakat banyak juga, kader partai juga banyak yang mengusulkan, terus terkait. Tapi kan ada etika dalam berpolitik. Kita sudah melakukan MOU kerjasama dengan PDI Perjuangan, Nasdem, PBB, di mana saat itu PDI Perjuangan mencalonkan untuk J1 untuk calon bupatinya dan PKB untuk mencalonkan jadi calon wakil bupatinya. Ya kalaulah kemarin pengganti Pak Haji Ade itu ya jatahnya calon bupati kembali dan kita berpemikiran bahwa di saat pengganti Pak Haji Ade itu ya posisinya J1 lagi dan tidak ada keinginan kita untuk mengkhianati lah kerjasama yang kita meskipun potensinya bangun. Memang ada meskipun dan potensinya ada dan diperbolehkan menurut amar putusan MK, tetapi kita berpolitik juga harus pakai etika. Ya jadi kalau dalam komunikasi politik ini ada disebut dengan etikabilitas politik komunikasi. Ya, Kang, kalau PSU ini kan otomatis tadi ya
memulai sesuatu yang harus dari awal lagi gitu. Publik siap nggak sebenarnya sebagai pemilih gitu untuk bisa melaksanakan ini atau mengikuti ini? Karena tadi yang dikhawatirkan 52% itu kan luar biasa. Bagaimana untuk bisa mengembalikan itu? Khawatir juga masyarakat itu bukan soal ininya, tapi secara psikologis kan memang ada cenderung malas gitu untuk datang ke TPS lagi. Ya betul. Itu yang kita khawatirkan hari ini. Betulnya tingkat partisipasi masyarakat akan jenuh. Ada berbagai alasan. Pertama, 2024 kemarin masyarakat sudah disibukkan dengan 2 kali pemilu. Pemilu legislatif di awal tahun dan pemilu kada di akhir tahun. Hari ini beberapa bulan kemudian harus pemilu kada dan pemilu ulang, pemilu kada ulang. Yang kedua, ini momentumnya masih momentum Lebaran. Tradisi di kita Lebaran itu silaturahmi dan lain sebagainya. Ada yang jalan-jalan ngajak keluarganya, ada yang silaturahmi keluar kota dan seterusnya. Ini yang menjadikan kekhawatiran kita bahwa tingkat partisipasi akan rendah. Pun juga ini hanya random sampling ya. Kita nanya ke masyarakat yang memang kurang melek dalam bermedsos, kurang melek dalam pemberitaan. Mereka pun belum tahu bakal adanya putusan MK dan membatalkan kemenangan Pak Ade. Malah nanyanya kapan dilantik, sudah dilantik atau belum. Oh iya. Jadi ini yang menjadi PR ya? besar ya untuk KPU sebagai penyelenggara juga mensosialisasikan bahwa ada pemilu kada ulang. Sejauh mana itu juga upayanya? Iya, upayanya. Di tengah keterbatasan anggaran. Betul, keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu. Ini kan pemilihan akan diselenggarakan tanggal 19 April. Yang tidak terlalu jauh dari momentum Lebaran. Oke. Ya disibukkan pertama kepotong sibuk Lebaran mungkin masing-masing juga 1 minggu itu nggak bisa diganggu. Iya, dan itu biasanya ketika orang pulang, mereka di tanggal-tanggal itu juga mereka akan kembali lagi dan tentu harus berhitung ulang tuh untuk bisa hanya kembali untuk sekedar mencoblos. Betul. Dan dari psikologis gitu masyarakat itu nggak akan fokus ya kayaknya? Betul. Nggak akan, iya ini terganggu kan, ada terdistrak terkait dengan Lebaran. Ini akan banyak faktor yang menyebabkan tingkat partisipasinya akan rendah. Oke, berarti penyelenggara KPU nih sekarang yang punya tanggung jawab besar saat ini. Seperti apa dari mendorong gitu istilahnya misalnya dari Kang untuk bisa KPU harus kerja ekstra nih gitu. Nggak boleh ini dalam artian juga nanti ketika itu kan akan berdampak juga kan kalau misalnya partisipasi pemilih turun akan berdampak juga ke perolehan suara. Seperti apa Kang mendorong KPU? Iya, kita menginginkan atau menghimbau kepada KPU supaya kerjanya lebih ekstra dalam mensosialisasikan kapan PSU ini dilaksanakan. Dan diikuti oleh beberapa pasangan dan seterusnya supaya masyarakat juga tahu di 19 April itu akan ada pencoblosan kembali, pemungutan suara ulang dan milih bupati kembali karena kemarin kan dianggapnya bahwa pilkada sudah selesai. Ini yang harus KPU lakukan sebagai penyelenggara PSU ini. Tetapi kita juga menghimbau ke elemen masyarakat lain, yang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya untuk memberikan juga pemahaman bahwa terjadi pemungutan suara ulang supaya ini juga terpublikasi luas. Yang menjadi kendala sebenarnya itu tadi bagaimana KPU bisa menyampaikan informasi terkait akan dilaksanakannya pemilihan ulang dan juga alasan kenapa. Benar gak Anji? Betul. Apalagi dengan luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya misalnya yang memang tidak semuanya kita tahu lah begitu luasnya Kabupaten Tasikmalaya. Betul. Dan ini PR besar. Sangat besar. Apalagi kan tahapannya mungkin kalau menurut KPU tahapannya tidak 100% dari nol sih sebetulnya, tetapi hanya melanjutkan. Ini juga penyelenggara di tingkat kecamatan, di desa dan di TPS juga
rekrutmennya hanya 1-2 hari maraton lah, karena tahapannya sudah kita dapat juga bahwa dalam 1-2 minggu ke depan, kalau nggak salah 1 minggu ke depan tahapan ataupun rekrutmen itu sudah bisa selesai. Nah kalau itu sudah selesai, ya tugaskanlah oleh KPU juga untuk ikut mensosialisasikan terkait dengan. Kira-kira sepercaya apa Kang Haji bisa KPU melaksanakan ini dengan baik? Karena yaitu tadi sebenarnya ketika tidak baik dilaksanakan juga akan berdampak dengan perolehan masalah suara nih, karena ini kan menjadi penting. Misalnya tentu nanti saya akan nanya target berapa kalau misalnya dari skala sebelumnya 52% suara itu udah sangat luar biasa. Sebenarnya seberapa besar kira-kira potensi KPU bisa menyelenggarakan ini dengan baik? Iya, kita meyakini bisa lah KPU bisa menyelenggarakan dengan baik asal timelinenya jelas, tahapan-tahapannya juga bisa, yang akan mereka lakukan juga sudah terjadwal dengan jelas dan tidak ngaret-ngaret, supaya jadi kalaulah misalkan tahapannya dilaksanakan secara tepat, jelas, yaitu kemungkinan akan bisa tuntas dan ya diminimalisir lah kredit-kreditnya ataupun permasalahan-permasalahan yang adanya. Tim koalisi partai sekarang masih solid kan untuk menghadapi ini, seperti apa tuh? Solid, kalau partai solid lah. Apapun yang menjadi instruksi dari partai itu sendiri, apalagi ini kan dengan adanya SK dari DPP masing-masing sudah menyetujui terkait dengan pasangan ini, ya kita sebagai kader partai ya harus samina wa ta'na terhadap putusan. Peran PKB kan di koalisi ini juga salah satu yang cukup mayoritas yang besar gitu. Seperti apa sekarang strategi Kang? Karena kan ya kalau strategi harus diungkapkan, tapi setidaknya gambaran besar gitu untuk bisa ini tuh seperti apa kira-kira? Ya bagaimana kita mempertahankan pertama yang 52% itu kembali ikut berpartisipasi. Masyarakat yang sudah menitipkan aspirasinya kemarin, ya berangkat lagi ke TPS di 19 April dan mencoblos kembali pasangan nomor 3 di tanggal 19 April. Ya terkait dengan strateginya ya kita diskusikan nanti di lapangan. Tapi mesin partai sudah mulai dipanaskan lagi berarti sekarang Kang? Sudah mulai akan lah, belum mulai sih, cuma akan, tapi kalau kandidat ya sudah mulai bergerak dari hari ini. Ya ini kan baru kemarin daftarnya, dan itu juga proses SK dari DPP juga hanya 1-2 hari sebelumnya. Yang pada akhirnya juga kita belum berkomunikasi dengan struktur partai yang di bawah. Kalau di tingkat kabupaten sudah di ini kan. Dengan komposisi Aidiantani kemudian Kang Iip ini otomatis bisa maksudnya masih optimis Kang? Bisa meraih kemenangan? Optimis lah. Kalau nggak optimis ya kita ngapain, kita maju lagi. Nggak usah nyalon kemarin. Tapi ya makanya kita masih optimis bahwa yang 52% itu masih akan menjadi bagian dari kemenangan kita di PSU ini. Apakah nanti persentasinya akan bertambah? Ya kita lihat saja nanti. Sekarang kalau misalnya dari tadi yang saya soroti itu terkait dengan psikologis publik nih Kang, kira-kira yang harus disampaikan itu kan, saya juga memang menangkap itu ya dari warga-warga beberapa yang ditemui ketika disampaikan yang alasan kenapanya itu gitu. Ketika dijabarkan kan tidak semua pengetahuan bersama Kang. Ini kira-kira tugas siapa nih untuk bisa menyadarkan kembali masyarakat supaya bisa partisipasinya juga tidak ogah-ogahan gitu untuk bisa menjadi bagian dari demokrasi di Kabupaten Tasik. Tugasnya tim sukses. Gitu ya, tim sukses ini kan baik struktur partai, relawan dan lain sebagainya yang menjadi elemen pemenangan yang bertugas untuk menyampaikan argumentasi ataupun alasan apa sehingga terjadinya PSU. Dan ya tugas tim sukses juga untuk meyakinkan masyarakat untuk kembali datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya. Jadi itu kan setiap pemilihan ya tim sukses kerjanya seperti itu. Kenapa ini terjadi, apa dan bagaimana, kenapa ini jadi seperti ini dan sebagainya, itu yang tugas tim sukses untuk berkampanye di sana.
Itu. Jadi ini dengan dampaknya ya itu tadi kemana-mana sebenarnya soal bagaimana kan ya berpolitik pasti tidak tentu harus ada logistik juga gitu yang dikeluarkan untuk bisa menggerakkan struktur dan segala macam. Ini seperti apa nih kesiapan koalisi untuk menghadapi ini? ya saya ya kesiapannya hari ini ya siap tidak siap ya harus kita laksanakan. Karena memang kita sudah lelah juga dengan 2 kali pemilu kan. Dalam setahun kemarin dilaksanakan pileg, pilkada, terus hari ini juga harus PSU. Ya semua orang juga hari ini, semua partai politik saya yakin sudah energinya nggak nyampe 50% semua juga sudah. Udah lobet lah Kang ya di handphone itu. Selang layesin bahasa itu. Harusnya kan di bulan Ramadan ini tinggal menikmati sebenarnya dalam tanda kutip ya, bisa salse, santai gitu. Oke Kang, tapi ada target perolehan suara nggak sih Kang yang sekarang dengan kondisi yang ya seperti ini gitu? Ya targetnya semaksimal mungkin lah, tetapi kalau persentase kita tidak berbicara persentase, tapi ya bagaimana meyakinkan kembali sih, minimalnya itu yang 52% kita yakinkan kembali untuk kembali berpartisipasi dalam PSU ini. Oke. Gitu. Oke, dan ini terakhir Kang, barangkali Kang Ami pengen mengajak lah, saya kasih kesempatan untuk bisa menyadarkan kembali masyarakat bahwa memang akan ada PSU ataupun mungkin juga harus suara kemarin itu dalam tanda kutip sia-sia ya kalau mau gimana pun. Silakan Kang untuk masyarakat terkait dengan PSU yang akan dilaksanakan rencana tanggal 19 April nanti ya. Iya, intinya kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 April besok setelah Lebaran, setelah kita silaturahmi dan saling memaafkan, kita masih harus berkontestasi kembali dalam pemilu kada di Kabupaten Tasikmalaya yang diberi judul pemungutan suara ulang. Karena posisinya Pak Haji Ade Sugianto didiskualifikasi oleh MK. Siap tidak siap, mau tidak mau, ya pada akhirnya harus melakukan pemungutan suara ulang. Untuk itu, saya mengajak kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya, khususnya yang kemarin menitipkan aspirasi suaranya ke pasangan Ade Iip, ya kembali untuk menitipkan suaranya menjadi Iip. Itu tetap ajib sih. Kemarin ada jeung Iip, aya nama Ai jeung Iip gitu. Jadi tetap nomor urutnya tetap nomor 3, tidak berubah. Jadi itu mudah-mudahan para pendukung, pengusung ataupun yang kemarin relawan simpatisan yang mendukung pasangan Ade Iip bisa memberikan suaranya kembali di 19 April untuk pasangan Haji Ai Diantani dan Kang Iip Miftahul Fahoz. Oke. Gitu kan. Terima kasih Kang Ami, selamat bekerja. Siap. Selamat bekerja kembali. Saya kembali. Kembalinya kan ini dikerjanya 2 kali ini ya. Dan ya tadi masyarakat tadi ya, kita memberikan edukasi bahwa memang hari ini di Kabupaten Tasik khususnya akan dilaksanakan PSU dan tentu berharap juga memang demokrasi di Kabupaten Tasik tetap berjalan lancar, masyarakat juga bisa tetap antusias untuk bisa menyalurkan hak pilihnya karena satu suara bisa menentukan nasib Kabupaten Tasikmalaya 5 tahun ke depan. Soal promosinya tadi sudah disampaikan lah, udah kampanyenya udah sama Kang Ami. Sampai di sini perjumpaan kita di To The Point edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.